Halo, apa kabar pemirsa? Bertemu lagi bersama saya Ayu Rahmawati dalam Warta Parlamentaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI. Dan pemirsa, inilah Warta Parlamentaria selengkapnya. Komisi 10 DPR RI meminta Wali Kota Surakarta dan kementerian terkait untuk mengapresiasi para atlet Indonesia yang telah mengharumkan nama bangsa. Ditemui saat melakukan rapat bersama Wali Kota Surakarta dan Kementerian, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Abdul Fikri Fakih, mengatakan perlu adanya apresiasi untuk para atlet yang telah mengharumkan nama bangsa Indonesia dengan cara mengangkat menjadi aparatur sipil negara atau ASN, atau minimal pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Dalam tanda kutip menganggur. Ini tidak boleh ada terjadi apresiasi terhadap orang yang sudah mengharumkan nama bangsa ini, mestinya paling tidak negara bisa hadir. Misalnya dengan rekrut menjadi CPNS atau mungkin nanti grade kedua jadi P3K atau apa, tetapi harus jelas mereka itu. Jadi Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Hetifah Syaifuddin mengatakan terkait masukan mengenai Undang-Undang SKN, dirinya berharap agar negara bisa ikut serta memperhatikan nasib para atlet dengan mengangkat para atlet menjadi pegawai negeri atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, justru itu supaya mereka yang memiliki potensi di dunia atau talenta-talenta olahraga ini mau menekuni ya dan berprestasi, maka kita harus membuat satu iklim yang kondusif. Dari mulai tadi pendidikannya, kemudian juga nanti ketika mereka sudah menjadi atlet bagaimana dilatihnya supaya nanti bisa berprestasi. Nah, sesudah mereka berprestasi pun nasibnya harus dipikirkan. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Angga Pratama, TVR Parlemen melaporkan. Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI melakukan kunjungan spesifik untuk memastikan kesiapan fasilitas rumah sakit IMC di Sentul, Bogor dalam menerima pasien terutama anggota DPR RI dan para pejabat negara. Hal tersebut dikemukakan oleh Ketua Badan Urusan Rumah Tangga atau BURT DPR RI Agung Budi Santoso dalam kunjungannya ke Jawa Barat. Agung menilai rumah sakit IMC sudah memadai dari segi sarana dan prasarana untuk menjadi rujukan bagi anggota dewan, pejabat negara, maupun masyarakat. Dan kita lihat ini cukup bagus, sudah cukup baik, ya. Tentunya ini sudah menjadi pilihan yang tepat bagi Jasindo, tentunya untuk anggota DPR yang tinggal di wilayah Bogor dan sekitarnya bisa memanfaatkan rumah sakit ini. Ya, dan kita lihat tadi cukup baik. Anggota BURT DPR RI Indah Kurnia menyatakan para anggota medis di Rumah Sakit IMC Sentul sangat kooperatif dalam menangani pasien, sehingga pasien merasa nyaman saat melakukan perawatan. Ia berharap pelayanan yang baik ini tidak hanya dilakukan pihak rumah sakit kepada anggota DPR RI, tetapi juga kepada seluruh masyarakat yang memilih rumah sakit ini untuk berobat. Dan juga ada beberapa stafnya itu menurut saya mudah-mudahan itu bukan hanya kepada kami ya, tetapi memang itu adalah perilaku yang sudah dibangun oleh mereka sehingga kita di dalam rumah sakit itu merasakan seperti di welcoming gitu loh, hangat ya. Dan kemudian satu yang tadi menurut saya agak sedikit menarik buat saya, selama ini saya belum pernah masuk melihat di rumah sakit yang kita kunjungi. Dari Sentul, Provinsi Jawa Barat, Alda Gustari, TVR Parlemen melaporkan. Pimpinan Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI mendorong seluruh elemen bangsa Indonesia untuk mengamalkan Pancasila dan mencontoh tokoh Mahatma Gandhi. Ditemui saat menghadiri pameran lukisan perayaan 150 tahun Mahatma Gandhi dan peringatan Hari Anti Kekerasan Dunia di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Ketua BURT Agung Budi Santoso menyampaikan sosok Mahatma Gandhi yang tidak hanya menjadi guru di India, tetapi juga di dunia. Karena banyak teladan yang dapat dicontoh dari Mahatma Gandhi, salah satunya melawan kekerasan tanpa kekerasan. Menurut Agung, peringatan kelahiran Mahatma Gandhi di Parlemen Indonesia merupakan cerminan hubungan bilateral yang baik antara Indonesia dengan India. Dua negara ini sangat baik gitu ya, karena beliau mengadakan ulang tahun tokoh bangsanya India, Pak Mahatma Gandhi, di Parlemen Indonesia. Cerminan dari hubungan yang baik antara Parlemen Indonesia dengan Parlemen India. Tentunya India juga menjadi salah satu negara yang mendukung kemerdekaan Indonesia di awal-awal dulu. Yang tentunya ini menjadi hubungan yang luar biasa, hubungan yang perlu kita jaga dan kita tingkatkan kembali.
Sementara itu, Wakil Ketua BURT Ahmad Dimyati Natakusumah mengagumi Mahatma Gandhi sebagai tokoh yang memperjuangkan keadilan sosial dan membebaskan India dari penjajahan. Sikap religius kemanusiaan dan anti kekerasan dari Mahatma Gandhi perlu menjadi contoh masyarakat Indonesia karena tindakan tersebut mencerminkan prinsip yang ada pada Pancasila. Ini sosok yang harus banyak dicontoh. Di kita juga ada contoh-contoh seperti itu ya, seperti para wali songo dan para pejuang-pejuang, para syuhada yang telah mendahului kita, yang memerdekakan Indonesia. Ada seperti Pangeran Diponegoro, terus juga ada lagi Imam Bonjol dan lain sebagainya. Helmi dan Dwi, TVR Parlemen melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Di antaranya datang dari Komisi 9 DPR RI yang soroti kekurangan tenaga medis tangani COVID-19 setelah jeda berikut. Komisi 9 DPR RI soroti kekurangan tenaga medis tangani pandemi COVID-19 di sejumlah rumah sakit umum daerah karena masih tingginya jumlah pasien yang terinfeksi virus COVID-19 di Indonesia. Ditemui di gedung DPR RI Jakarta, anggota Komisi 9 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mengatakan kekurangan tenaga medis dan dokter spesialis dalam menangani wabah COVID-19 di berbagai rumah sakit umum daerah harus segera diatasi oleh pemerintah dengan menambah jumlah sumber daya manusia yang merata dan berupaya memperbaiki fasilitas kesehatan. Tanpa adanya COVID-19 ini pun, tenaga medis kita ini masih kurang, terutama dokter-dokter spesialis. Dan kita sudah mendorong pada pemerintah untuk memberikan kemudahan-kemudahan dan kelonggaran-kelonggaran kepada para dokter kita untuk meningkatkan kapasitas mereka untuk menjadi dokter spesialis. Kita berharap bahwa distribusi dokter-dokter spesialis itu bisa dilakukan secara lebih merata di seluruh Indonesia. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Nihayatul Wafiroh menegaskan evaluasi total dalam penanganan COVID-19 wajib dilakukan tim satuan tugas mulai dari fasilitas kesehatan, regulasi, dan proses pendidikan sekolah tenaga medis, sehingga upaya pencegahan dapat berjalan maksimal dan efektif di seluruh Indonesia. Ini memang harus rombak total dalam artian bagaimana undang-undang peraturan yang ada tentang sekolah medis. Bagaimana tentang proses sekolah medis itu seperti apa juga, dan bagaimana juga distribusi tenaga kesehatan. Di samping itu kita sudah harus menggerakkan relawan yang ada. Kebijakan yang harus benar-benar bagus untuk mencegah ini. Karena kalau selama ini di PSBB dan sebagainya, apakah itu berfungsi dengan baik atau tidak. Ajib dan Temi, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 5 DPR RI mengapresiasi program pembangunan infrastruktur di Provinsi Aceh yang sudah masuk dalam anggaran tahun 2021. Namun program-program Kementerian PUPR tersebut belum disempurnakan dengan baik. Ditemui usai rapat kerja dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat beberapa waktu lalu, anggota Komisi 5 DPR RI Ruslan M. Daus mengatakan saat ini Kementerian PUPR sedang menggarap beberapa program infrastruktur di Aceh seperti pembangunan Jalan Cut Mutia, pembangunan irigasi Bendungan Keruto, dan akses jembatan Ina-Inang. Namun, menurut Ruslan, pembangunan infrastruktur tersebut masih perlu penyempurnaan secara bertahap karena masih belum mencapai target penyelesaian. Yang tentunya adalah punya harapan yang sangat luar biasa, baik jalan-jalan lingkar, jalan dua jalur, dan juga jembatan, dan juga perumahan, baik perumahan bangun khusus, dan juga susunawang, dan juga bedah rumah, dan juga lain-lain. Itu adalah semua harapan masyarakat. Melalui Menteri PUPR, Ruslan juga menagih janji Presiden Joko Widodo terkait pembangunan stadion di Kabupaten Biren. Menurutnya, janji tersebut diungkapkan Presiden Jokowi saat menghadiri acara kenduri kebangsaan yang diselenggarakan oleh Yayasan Sukma Bersama, forum bersama anggota DPR RI asal Aceh, Forbes, di Sekolah Sukma Bangsa beberapa waktu lalu.
Alhamdulillah menjanjikan, itu satu stadion yang sangat bagus untuk Kabupaten Biren. Ini juga perlu kita sampaikan kepada Bapak Menteri hari ini untuk dapat menyempurnakan perintah Bapak Presiden dengan keinginan masyarakat Kabupaten Biren. Jadi alhamdulillah Bapak Menteri tadi sudah menjawab itu oke dan juga siap ditindaklanjuti katanya. Fitian dan Ridwan, TVR Parlemen melaporkan. Anggota Komisi 5 DPR RI Muhammad Rifki Nizami mengatakan undang-undang infrastruktur yang baru harus disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat. Pemerintah maupun anggota parlemen juga bisa mensosialisasikannya di daerah pemilihannya masing-masing dalam upaya penyebarluasan informasi keberadaan undang-undang tersebut. Ditemui usai rapat dengar pendapat dengan Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR, anggota Komisi 5 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengatakan, pemerintah dalam hal ini Kementerian PUPR harus bisa secara terbuka mensosialisasikan dan mempublikasikan undang-undang tentang infrastruktur, mengingat ketentuan sebagaimana tertuang dalam undang-undang maupun peraturan menteri dan peraturan lainnya tersebut harus dapat dipahami masyarakat, khususnya di daerah. Kami menginginkan kesekretariatan di Kementerian PUPR itu tidak hanya berfungsi ke dalam, tapi juga berfungsi keluar, misalnya melakukan sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan infrastruktur, baik undang-undang maupun peraturan menteri dan yang lainnya. Dan karena itu Komisi 5 mendorong agar publikasi terkait dengan peraturan perundang-undangan ini bisa sampai ke masyarakat dan stakeholders. Rifki Nizami menambahkan sosialisasi dilakukan agar undang-undang ini bisa diketahui masyarakat, sehingga masyarakat mengetahui apa saja yang diatur dalam undang-undang infrastruktur ini. Masyarakat juga dapat menjadi pengawas pelaksanaan undang-undang ini. Kawasan food estate di Kalimantan Tengah, tentu tidak hanya di Kalimantan Tengah yang harus di-exercise infrastrukturnya, tetapi juga bagaimana infrastruktur penghubung, baik itu pelabuhan, jembatan, dan seterusnya di provinsi-provinsi yang bersebelahan dengan Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan misalnya. Karena food estate itu salah satunya dihajatkan untuk menjadi penyumbang pangan ibu kota negara baru di Kalimantan Timur. Heriadi, TVR Parlemen melaporkan. Guna mensukseskan program tol laut yang telah dicetuskan melalui Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2017, diperlukan adanya koordinasi antar stakeholder, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang wilayahnya dilewati rute tol laut. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi telah memerintahkan pembentukan tim terpadu dari kementerian dan lembaga untuk memantau proyek tol laut. Namun, DPR menilai pembentukan tim terpadu tidak perlu. Anggota Komisi 5 DPR RI Suryadi Jayapurnama mengatakan, pembentukan tim terpadu untuk memantau program tol laut perlu dikaji kembali. Menurut Suryadi, tim yang sudah ada perlu dioptimalkan dengan meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang intens antara pusat dengan pengelola tol laut di daerah, utamanya mengenai masalah teknis. Masalahnya bukan di timnya, ya, karena sesungguhnya sudah ada struktur yang permanen. Misalnya ada Menko, Pak Luhut sendiri selaku Menko Maritim gitu. Optimalkan saja struktur yang sudah ada. Jangan sampai timnya terlalu banyak, justru tidak sinkron dengan struktur yang memang sudah permanen gitu. Suryadi menjelaskan dalam program tol laut diperlukan satu sistem. Hal ini perlu dikomunikasikan secara teknis kepada pengelola daerah seperti kepala dinasnya, sehingga mereka bisa mengintegrasikan sistem angkutan laut dengan tol laut dan masuk ke sistem pemerintahan daerah. Ada kelemahan di internal pemerintah itu sendiri dalam hal bagaimana mengkoordinir kegiatan-kegiatan strategis gitu. Katakanlah program tol laut ini kan justru tidak berjalan, malah molor. Nah sekarang dibentuk tim lagi, apakah ini efektif gitu? Andri Triana, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlementaria. Tetaplah bersama kami. Komisi 8 DPR RI mendukung kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung dari rumah, khususnya untuk siswa madrasah dan pondok pesantren. Untuk itu Komisi 8 meminta pemerintah menyiapkan aturan dan juga stimulus.
Ketua Komisi 8 DPR RI Yandri Susanto menyampaikan, Komisi 8 DPR RI mendukung program pemberian stimulus pulsa dari Kementerian Agama bagi siswa di madrasah dan pesantren untuk menjalankan aktivitas belajar dari rumah. Mengingat dalam situasi pandemi, pelajar harus melakukan aktivitas dengan menjaga jarak dan bertatap muka dengan guru secara daring. Yandri juga meminta Kementerian Agama memberikan bantuan kepada universitas yang berada di bawah naungan Kementerian Agama. Terutama madrasah dan sekolah-sekolah di bawah Kementerian Agama juga kita sudah menyetujui untuk stimulus pulsa. Kuota itu, ya kan, kuota internet. Itu sudah kita setujui. Artinya kita juga punya perhatian terhadap anak didik kita. Yandri Susanto menilai selain untuk mempermudah aktivitas belajar mengajar, pemberian stimulus kuota internet bagi siswa juga dapat meringankan beban orang tua murid. Untuk itu, ia berharap program ini dapat terus disalurkan agar tidak terjadi lost generation pada anak didik di Indonesia yang dapat mengancam masa depan bangsa. Dari pemerintah sehingga tidak lost generation nggak ada. Artinya otak mereka tetap terpelihara dengan didikan atau pembelajaran yang tetap berlangsung. Jangan sampai gara-gara COVID mereka main bebas, tidak ada pembelajaran, tidak ada pendidikan akhlak. Itu jauh lebih berbahaya dari COVID nanti kalau mereka menjadi lost generation. Fajar Ilhami dan Rangga, TVR Parlemen, melaporkan. Untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan menangani minus pertumbuhan ekonomi nasional, Komisi 11 DPR RI mendesak pemerintah segera mengeluarkan kebijakan percepatan belanja pemerintah dan penyerapan anggaran pemulihan ekonomi nasional atau PEN. Ditemui di Gedung Santara 1 DPR RI, anggota Komisi 11 DPR RI, Fauzi Amro mengatakan, minusnya pertumbuhan ekonomi nasional disebabkan belum maksimalnya penyerapan pemulihan ekonomi nasional. Kementerian dan lembaga juga belum optimal dalam mengeluarkan kebijakan belanja pemerintah untuk mendorong ekonomi nasional. Selain itu, pemerintah juga harus memberi kemudahan masyarakat dalam membayar pajak dengan aplikasi yang mudah diakses. Mengharapkan yang penting spending harus dilakukan, dimaksimalkan dalam konteks penyerapan. Kalau tidak ada penyerapan, tidak ada greget ekonomi. Nah, mana kita ambil, mau ekonomi apa kesehatan? Ya dua-duanya menurut saya harus jalan. Sementara itu, Ketua Komisi 11 DPR RI Dito Ganinduto menyampaikan, dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, pemerintah perlu melakukan efisiensi anggaran belanja negara. Selain itu, sektor UMKM harus menjadi prioritas utama mendapatkan alokasi anggaran PEN agar ada peningkatan konsumsi masyarakat. Penyaluran, disbursement penyaluran daripada semua anggaran yang sudah disampaikan, karena memang salah satu sektor untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita adalah daripada penyaluran daripada pemerintah ini sehingga meningkatkan konsumen daripada masyarakat. Leman Hidayat dan Edo, TVR Parlemen, laporkan. Anggota Komisi 5 DPR RI mendorong sektor transportasi menjadi salah satu instrumen pemulihan ekonomi nasional. Pengaturan transportasi perlu menjadi perhatian guna mengendalikan penyebaran COVID-19. Di Gedung Nusantara DPR RI Jakarta, Surya Dijaya mengatakan, pemulihan ekonomi melalui sektor transportasi bisa dilakukan melalui program-program padat karya. Pada kesempatan ini, Suryadi meminta pembangunan akses jalan menuju sirkuit Mandalika NTB dirampungkan secepatnya untuk mendukung event internasional MotoGP 2021 yang rencananya Indonesia menjadi tuan rumah pada Oktober, di mana event tersebut dinilai dapat menambah cadangan devisa negara dalam jumlah besar. Sekaligus juga bagaimana pengaturan transportasi ini jangan sampai menambah penyebaran COVID. Nah, selain itu kita juga mengupayakan agar program pembangunan di sektor transportasi ini pendekatannya adalah pendekatan padat karya, ya, agar ekonomi juga bisa tumbuh. Sementara itu, anggota Komisi 5 DPR RI Gatot Sujito mendorong pembangunan infrastruktur transportasi diprioritaskan hanya infrastruktur yang mendorong pemulihan ekonomi nasional. Urusan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat harus terwujud secara bersama-sama. Karena infrastruktur ini untuk mewujudkan sebuah konektivitas transportasi dengan moda yang berbagai hal, udara, laut, darat, ini kereta api ini memerlukan anggaran yang tidak kecil. Nur Fuad dan Ridwan, TVR Parlemen, melaporkan.
Demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlamentaria. Saya Ayu Rahmawati beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.